Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa sebenarnya fondasi utama yang bikin sebuah negara itu kuat dan bisa dipercaya warganya? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi prakteknya di lapangan, wah, penuh banget sama tantangan. Yap, kita bicara soal integritas dalam pelayanan publik. Di materi kita hari ini kita nggak cuma bakal ngebahas teori-teori kaku dari buku teks. Kita bakal langsung bedah pedoman etikanya dan melihat gimana prinsip-prinsip ini diuji dalam tekanan dunia nyata. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bakal seru banget. Oke, mari kita langsung masuk ke situasi yang mungkin sering kita dengar. Bayangkan Anda ada di posisi Bunga, seorang staf kelurahan. Sistem lagi error, antrian panjang banget, dan cetak EKTP jadi tertunda. Tiba-tiba rekan kerja Anda, sebut saja Sandi, bisik-bisik ngasih saran. Dia bilang, udah terima aja uang apresiasi dari warga yang pengen cepat. Lumayan kan buat ningkatin semangat kerja anak-anak? Nah loh, pertanyaannya, kalau Anda yang jadi Bunga, apakah Anda bakal ngangguk setuju sama jalan pintas ini? Disinilah kita ketemu sama benturan klasik yang paling sering kejadian di lapangan. Di satu sisi ada pilihan cepet tapi nggak etis, di mana uang pelicin seolah-olah jadi sihir yang menyelesaikan masalah detik itu juga. Tapi di sisi lain, ada jalur lambat tapi akuntabel, yang menuntut kita buat patuh prosedur, transparan, dan adil ke semua orang. Menjadi abdi negara yang sejati itu soal keberanian milih jalan yang benar, biarpun itu bukan jalan yang paling gampang atau paling cepat. Untuk membedah semua ini, kita punya 6 poin utama hari ini. Konsep dasar integritas, 9 nilai integritas, kode etik profesi, studi kasus pelayanan publik, tantangan dan dilema etika, dan terakhir, apa sih manfaat memiliki integritas? Kita mulai ya. Bagian 1. Konsep dasar integritas. Kita sering banget dengar kata integritas kan? Tapi ini bukan sekedar kata-kata manis atau slogan yang dipajang di lobi kantor loh. Sumber materi kita mendefinisikan integritas sebagai komitmen yang berakar dari janji, baik itu janji ke diri sendiri maupun ke masyarakat luas. Dan janji ini wajib kelihatan dari tindakan kita sehari-hari yang konsisten, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Terutama buat pelayan publik, ini tuh praktik harian yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Masuk ke bagian 2, 9 nilai integritas. Kalau integritas itu ibarat sebuah bangunan, nah 9 nilai ini adalah fondasi utamanya. Biar gampang ingatnya, kita kelompokkan aja. Pertama ada jujur, peduli, dan mandiri. Terus disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Dan kelompok terakhir, sederhana, berani, serta adil. Kesembilan nilai ini mencakup semuanya, mulai dari seberapa berani kita bersikap, sampai gimana kita memastikan keadilan sosial itu nyata buat semua warga, tanpa pandang bulu. Lanjut ke bagian 3, kode etik profesi. Sumber kita ngejelasin kalau kode etik profesi ini sebenarnya beroperasi dalam 5 lingkaran tanggung jawab yang saling terhubung. Paling luas, ada etika bernegara, di mana kita wajib setia sama UUD 1945. Lalu turun ke etika organisasi, soal kepatuhan ke instansi. Terus ada etika bermasyarakat, yang menuntut pelayanan cepat dan penuh empati. Mengecil lagi ke etika diri sendiri, di mana kita dituntut jujur dan sehat secara fisik mental. Terakhir, etika sesama PNS, yang ngomongin soal rasa hormat dan kekompakan di tempat kerja. Semuanya nyambung kan? Sekarang di bagian 4, studi kasus pelayanan publik. Ini bagian yang paling menarik. Coba bayangin situasi ini. Laras ini tugasnya di bagian perizinan. Suatu hari, datanglah Anton, seorang pengusaha yang mau buka usaha buat dorong ekonomi daerah. Niatnya bagus kan? Tapi Anton buru-buru banget dan dokumennya belum lengkap. Dia maksa Laras buat proses izinnya duluan, alasannya supaya ekonomi warga cepat muter, dokumennya nanti nyusul deh. Kalau Anda yang jadi Laras, ditekan kayak gini pakai alasan kepentingan publik, apa yang bakal Anda lakuin? Coba kita pikirin opsi yang ada. Apa Anda bakal proses saja biar ekonomi beneran cepat jalan? Atau mulai kepikiran nawarin jalur prioritas yang ada harganya? Gimana kalau nyari celah aturan biar kelihatan fleksibel dan ngebantu pengusaha? Pilihan-pilihan ini kelihatannya kayak solusi cepat yang bikin semua pihak senang saat itu juga ya kan? Jujur aja, godaan buat motong Kompas di sini gede banget. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Pilihan yang berintegritas menurut panduan etika itu bukan soal cari jalan pintas. Jawaban yang tepat, Laras harus tetap tegas bilang kalau dokumen lengkap itu harga mati. Tapi dia nggak boleh cuma nolak terus diam. Laras harus proaktif ngejelasin dan bimbing Anton biar dia paham gimana cara ngelengkapin syaratnya dengan cepat. Aturan tetap tegak, tapi pelayanannya tetap juara. Kita pindah ke kasus kedua. Bayangin Aldo, petugas loket yang lagi ngadepin antrian super panjang. Kita semua tahu lah ya, gimana stresnya ngantri. Di tengah kekacauan itu, ada seorang bapak lansia yang kebingungan ngisi formulir. Kalau Aldo bantuin, pasti makan waktu dan antrian makin mengular. Demi efisiensi, haruskah Aldo nyuruh si bapak lansia itu baca petunjuk di papan informasi aja, biar antrian cepat kelar?
Nah, disinilah integritas menuntut lebih dari sekedar kerja cepat kayak mesin. Kecepatan itu penting, setuju. Tapi empati dan keadilan itu jauh lebih penting. Berdasarkan etika bermasyarakat, Aldo wajib ngasih pelayanan tanpa diskriminasi. Dia harus dengan sabar bantuin si bapak lansia itu ngisi formulir. Karena mengutamakan orang yang kebingungan, apalagi dari kelompok rentan, itulah esensi pelayanan publik yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar balapan ngabisin antrian. Bagian 5. Tantangan dan dilema etika. Ini nih, dilema yang super relatable di zaman medsos. Bayangin Anda lagi kecewa berat sama sebuah kebijakan baru pemerintah. Saking emosinya, Anda numpahin semua unek-unek di Twitter atau Instagram, pakai kata-kata pedas dan nyebarin info yang belum tentu benar. Tahu-tahu, boom, postingan itu viral. Sebagai abdi negara yang punya kebebasan berpendapat, tapi juga terikat kode etik, apa langkah Anda selanjutnya? Tentu aja, kebebasan berekspresi itu hak semua orang. Tapi sumber kita ngingetin dengan jelas, pelayan publik punya tanggung jawab ekstra buat ngejaga martabat negara. Bikin gaduh publik, apalagi pakai info yang belum dicek kebenarannya, itu jelas melanggar etika. Tindakan yang paling tepat adalah menelan gengsi, hapus postingan itu, dan berani minta maaf ke publik. Kritik itu boleh banget, tapi sampaikan lewat jalur resmi atau internal, bukan malah jadi provokator di dunia maya. Lanjut ke dilema yang lebih berat. Fadli lagi ikut rapat penting dan atasannya minta dukungan penuh buat sebuah kebijakan yang lagi ramai diprotes masyarakat. Secara hukum di atas kertas, kebijakan ini sah, nggak ada undang-undang yang dilanggar. Tapi Fadli sadar betul kalau esensi kebijakan ini nabrak nilai-nilai Pancasila dan berpotensi ngerusak kerukunan warga. Di posisi serba salah kayak gini, apa yang harus Fadli lakuin? Dan ini ngasih gambaran yang luar biasa tajam bahwa asal nurut sama atasan itu belum tentu berintegritas. Etika bernegara kita menempatkan Pancasila di kasta paling atas. Jadi, Fadli nggak boleh cuma diam cari aman atau langsung nyerah. Dia justru wajib ngomong, nyampein keberatannya di forum rapat dengan cara yang sopan dan konstruktif. Terus, kasih solusi alternatif yang lebih menjaga persatuan. Integritas itu berarti berani jadi penjaga nilai kebenaran, bahkan pas lagi berhadapan sama bos sendiri. Masuk ke bagian 6. Manfaat memiliki integritas. Anda mungkin mikir, wah jadi orang berintegritas tuh capek banget ya. Harus nolak suap, debat sama atasan, ikut prosedur mulu. Terus apa untungnya buat kita? Menariknya, sumber materi nyebutin kalau manfaatnya itu sangat holistik. Secara fisik, hidup tanpa beban rahasia itu bikin badan lebih sehat. Secara pikiran, otak kerja lebih optimal karena nggak stres nutupin kebohongan. Emosi jadi jauh lebih stabil, lebih bijak secara spiritual, dan pastinya orang-orang di sekitar jadi beneran percaya sama kita. Intinya, integritas itu investasi buat kesehatan jiwa raga Anda sendiri loh. Mari kita tarik semua pelajaran ini jadi langkah-langkah praktis sehari-hari. Gimana cara mulainya? Simple, mulai dari selalu berkata jujur. Pastikan apa yang diomongin sama dengan yang dilakuin, alias konsisten. Latih diri buat selalu adil dan peduli sama sekitar. Hormati setiap perbedaan yang ada. Dan yang paling penting, berani nolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadikan 5 poin ini sebagai checklist harian Anda waktu berangkat kerja. Ujung-ujungnya semua obrolan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan buat Anda sendiri. Nanti, saat gak ada satupun CCTV atau atasan yang ngelihat, saat tekanan kerja begitu berat, dan saat jalan pintas nawarin keuntungan yang lumayan banget, apakah Anda bakal goyah dan milih kenyamanan sesaat? Ataukah Anda bakal berdiri tegak milih jalur yang benar demi menjaga integritas seumur hidup? Jawabannya ada di diri Anda masing-masing. Terima kasih sudah ngikutin pembahasan hari ini, sampai jumpa dan teruslah jadi agen perubahan.